Kembali lagi bersama saya Iqmal Fauzan Hanif sebagai host dari Ngosik, Ngobrol Asik. Kali ini kita akan berbincang mengenai salah satu tema, yaitu khususnya transportasi yang ada di Jabodetabek. Pasti kalian sudah pada tahu kan tentang komuter lain Jabodetabek. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk mengobrol nih tentang KRL Jabodetabek dengan narasumber, yaitu pengguna komuter lain yang tiap hari pasti memakai jasa transportasi tersebut. Mari langsung kita panggilkan saja narasumber kita pada hari ini, yaitu Mas Faril. Gimana Mas keadaan Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, ya. Langsung saja kita ke obrolan tentang transportasi kali ini, yaitu lebih membahas ke komuter lain. Iya. Nah, kan seperti yang kita tahu nih, Mas ini salah satu pengguna komuter lain bukan? Iya benar. Berarti tiap hari atau gimana nih? Ya setiap mau berangkat kerja. Berangkat perjalanan. Berarti udah tahu dong nih, kalau kesannya sebagai bisa dibilang pengguna transportasi komuter lain ini gimana nih? Jadi saya ya sebenarnya tuh kalau naik kereta tuh enak aja, tapi yang dari masalahnya itu mungkin beberapa orang yang menggunakan KRL tersebut, apalagi yang baru, pasti merasa kaget kan dengan kesehariannya pengguna KRL, apalagi di pagi hari, di jam rush hour-nya itu, jam-jam sibuknya. Betul. Mungkin orang-orang baru itu merasa kaget, dan pasti dia juga merasa kalau ini tuh sesuatu yang buruk yang bahkan dia lakukan tiap hari. Berarti kalau kita bisa bilang orang baru tuh kayak belum penyesuaian gitu ya. Iya. Nah, apalagi kan kalau kita cermati lebih dalam nih ya, kemarin ada kalau nggak salah jadwal baru nih. Oh itu iya. gimana nih? Kalau komentar Mas? Kalau jadwal baru itu pasti setiap perubahan, kan saya udah pengguna KRL itu dari tahun 2019. Oh, udah lama banget ya. Iya. Nah, terus di setiap perubahan GPK, jadi GPK itu tuh grafik perjalanan kereta api. Jadi kalau itu berubah, otomatis jadwal berubah, mulai dari jadwal KRL maupun jadwal kereta api. Nah, setiap pembaruan itu pasti ada namanya itu penyesuaian. Nah, di saat penyesuaian itu orang-orang kadang merasa kayak ini tuh jadwal kayak nggak sesuai gitu. Padahal nama juga penyesuaian itu perlu proses, jadi nggak bisa langsung jadi. Apalagi pada saat pembaruan tuh biasanya terjadi keterlambatan kereta. Kayak misalnya awalnya jadwal nggak sesuai. Iya, jadi kayak misalnya Jakarta Bekasi yang tadi cuma 1 jam jadi 2 jam. Karena jadwalnya, jadi kereta itu kayak tertumpuk gitu, kayak penyesuaian itu. Nah, untuk mengenai GPK sendiri kan saya juga ngerasain ini ya, gimana tuh GPK itu sendiri. Nah, kalau menurut Mas Faril nih, apakah GPK itu udah bisa dibilang tepat nggak sih dikeluarin di sekarang ini loh? Apalagi kan mengingat ini baru selesai COVID nih. Pergerakan orang tuh juga banyak yang pakai KRL gitu loh. Jadi kan otomatis itu nggak, seumpama kita berangkat kerja nih, itu kan udah numpuk di satu jadwal tuh. Nah, ini kan bisa dibilang kalau misalkan dari Bekasi untuk menuju Jakarta jadwal dibanyakin. Nah, itu udah tepat belum? Kalau saya sih, kalau perubahan KPK itu emang tepat, soalnya tuh selalu diperbarui. Perbaruinya tuh bukan hanya jadwal, tapi kecepatan waktu tempuh keretanya. Oh, berarti kalau kecepatan tuh kayak keretanya tuh. Iya, jadi kan ibaratnya kalau misalnya GPK lama, ibaratnya KRL misalnya jalannya cuman misalnya 60 km per jam rata-rata. Nah, karena GPK baru bisa ditambahin jadi 90 km per jam, otomatis waktu tempuh tambah yang cepat di KRL itu tambah cepat. Saya bagus, apalagi juga kalau jadwal karena diperbarui, terkadang
pasti ya PT Komuter Line juga melakukan riset kan, penumpang mana yang banyak. Nah, di penumpang banyak itu yang jadwalnya banyak. Oh iya. Menurut saya gitu. Nah kan kalau gitu kan apa ya, bisa dibilang langkah baru yang diciptakan oleh PT KCL itu sendiri kan. Nah, untuk mengenai stasiun yang baru direnovasi seperti Manggarai dan Tanah Abang itu gimana nih? Kalau Manggarai sih, wah itu sih kalau Manggarai itu. Manggarai kan yang kita kenal, Buset. Iya, itu emang Kayak emang dari dulu sih emang kacau kan. Ya emang sudah budaya kayak bukan budaya juga sih bilangnya, emang udah kesehariannya Iya. Manggarai. Pasti selalu aja rame, soalnya ya Manggarai kan jadi pusat penumpang buat transit. iya. Jadi apalagi ya sekarang kan udah, kalau di jadwal baru itu tuh kayak KRL dari Bekasi atau Cikarang udah gak usah udah lewat ini langsung Tanah Abang. Sebelumnya tuh lewat, kalau nggak salah di ini kan berhenti Manggarai dulu ya. berarti Manggarai dulu. Mungkin karena di jadwal baru KRL yang Cikarang Bekasi lebih mengutamain lewat Tanah Abang. Iya. Mungkin risetnya PT KAI-nya itu tuh kalau di apa sih daerah situ tuh ramai penumpang. Nah iya, kalau untuk jadwal itu kalau dari Bogor kan berarti harus transit Manggarai nih ya. Kalau menurut saya nih, kalau begitu kan mungkin sekarang masyarakat Bogor lebih dibilang harus susah payah lah, harus transit Manggarai lah kalau mau ke arah Jakarta apa Sudirman. Nah sekarang yang diuntungin malah yang warga Bekasi nih. Nah itu gimana tuh Mas tanggapannya? Sebenarnya sih kalau saya lihat gitu ya, paling kalau kebanyakannya itu tuh kalau Bogor emang kerjaannya kalau nggak salah di daerah Jaksa, pasar Minggu paling yang banyak. Itu Sudirman kan? Iya. Kalau Sudirman emang harus transit Iya, dulu, transit nggak dulu. bisa langsung. Emang udah jalurnya begitu sih, emang udah di namanya peraturan SO-nya itu udah begitu. Berarti untuk ini juga ya, untuk kebaikan pengguna juga kan biar Iya, tapi kan di KRL kan nama juga ada orang yang baru, orang-orang nggak suka mengiranya wah ini nih buruk banget nih kinerjanya, ini buruk banget Betul nih. sih. Padahal sebenarnya Banyak itu yang ada nyinyir lah ya. Iya nyinyir. Padahal kalau nggak salah tuh saya suka pernah baca-baca juga kalau di negara maju tuh sebelumnya juga kayak gitu juga, setiap melakukan perubahan ada aja nih yang komentar nggak enak gitu loh. Oh iya. Oh untuk itu baik, mungkin ngobrolnya bisa cukup ya segini karena mengingat durasi juga. Terima kasih nih udah datang ke. Oh iya sama-sama. Ya, makasih banyak Mas. Ya sama-sama. Ya untuk mengakhiri podcast kali ini saya Iqbal Wacanani undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.